Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini, saya akan membahas seputar proses seleksi PPG 2022 ya teman-teman. Yang akan saya bahas kali ini adalah persiapan yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan tes akademik ataupun pretest PPG 2022. Jadi untuk pretest PPG tahun ini menggunakan model daring domisili. Artinya kita melakukan pretest PPG dari rumah ataupun dari sekolah kita masing-masing menggunakan jaringan internet. Untuk Juknis pretest daring domisili memang belum terbit, tapi kita bisa melihat metode daring domisili pada UP PPG tahun lalu. Dan untuk UP PPG tahun lalu, peserta harus terlebih dahulu menginstal aplikasi SEB. Dan setelah itu baru menjalankan file tesnya. Jadi sebaiknya sebelum kita pretest PPG, kita harus mencoba dulu untuk menginstal aplikasi tersebut di laptop kita, apakah bisa berjalan baik atau tidak. Nanti akan saya praktekkan untuk menginstal aplikasi yang digunakan di dua laptop ya teman-teman. Yang pertama di laptop dengan Windows 10 dan yang kedua di laptop dengan Windows 11. Karena untuk aplikasi tersebut yaitu aplikasi Save Exam Browser, untuk Windows 10 dan Windows 11 itu versinya berbeda. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkahnya lebih lanjut, mari kita simak video ini sampai selesai. Salah satu yang perlu kita persiapkan sebelum kita mengikuti pretest PPG adalah menyiapkan perangkat laptop maupun komputer kita untuk digunakan saat proses pretest PPG berbasis daring domisili. Di tahun 2021 yang sudah menggunakan proses ujian berbasis daring domisili adalah ujian UP PPG tahun 2021. Ini adalah panduan teknis untuk UP PPG berbasis domisili. Di Juknis ini dijelaskan bahwa untuk spesifikasi minimal laptop maupun komputer yang kita gunakan adalah layar minimal 10 inch, sistem operasi Windows 8, 32 bit dan atau Mac versi 10, lalu RAM-nya minimal 2 GB, lalu memiliki minimal storage kosong 10 GB. Selain itu juga harus dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik dan memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik. Dan di sini bisa disiapkan chargernya juga ya teman-teman. Selain itu juga di sini kita harus menyiapkan handphone untuk terpasang aplikasi Zoom dan koneksi internet minimal 10 GB. Yang akan kita bahas adalah nomor 1 ini, yaitu apakah laptop kita bisa digunakan untuk pretest berbasis domisili atau tidak. Di sini spesifikasi minimal Windows 8, tapi saya kira kebanyakan laptop saat ini Windowsnya menggunakan Windows 10, bahkan ada yang Windows 11. Nanti saya akan mempraktekkan untuk uji coba apakah laptop kita yang Windows 10 ataupun Windows 11 bisa untuk pretest PPG atau tidak. Di sini saya lihat untuk panduan UP berbasis domisili. Di sini misalnya kita pilih yang Windows, dan saat UP berbasis domisili itu kita harus menginstal ini SEB. Kita bisa mendownload untuk SEB ini di alamat websitenya kacabenggala.uny.ac.id, ataupun kita bisa langsung mencari di sini di alamat website resminya SEB. Kita ketikkan saja Save Exam Browser. Setelah itu kita pilih yang download ini. Di halaman download Save Exam Browser ada yang untuk Windows itu
versi 3.3.2. Lalu ada lagi Safe Exam Browser versi 2.4.1, dan keduanya ini bisa kita install di sistem operasi Windows semua. Tapi kalau kita menggunakan Windows 11, kita harus menginstal yang versi ini 3.3.2. Sedangkan kalau kita menggunakan Windows 7, 8 ataupun 10, kita gunakan yang ini versi 2.4.1. Jadi kita harus mengetahui dulu Windows versi berapa di laptop kita. Ini cara untuk kita mengetahui versi berapa Windows kita. Kita bisa masuk ke File Explorer, lalu kita pilih This PC, lalu kita klik kanan, lalu kita klik Properties. Setelah itu di sini akan muncul juga untuk spesifikasi laptop kita, seperti prosesornya ini, RAM-nya 8 GB, sistem tipenya 64 bit, lalu untuk Windows spesifikasinya ini menggunakan Windows 10. Jadi kalau kita menggunakan Windows 10 seperti ini, kita harus menginstal yang ini 2.4.1. Sedangkan yang ada di websitenya Kaca Benggala UNY ini, yang file ini tipe Safe Exam Browser yang ini 2.4.1. Jadi ketika kita menggunakan Windows 11, kita tidak bisa mendownloadnya dari websitenya kacabenggala.uny.ac.id. Kita harus langsung mendownloadnya di websitenya Safe Exam Browser sendiri. Dan untuk mengetahui apakah laptop kita support SEB ini atau tidak, kita harus mendownloadnya dulu di sini. Tapi saya sudah mendownload ini sebelumnya. Ini ya teman-teman, ini yang tipe 2.4.1, ukurannya 66 MB. Dan kalau sudah terdownload seperti ini, kita bisa langsung menginstalnya. Kita klik kanan di file downloadan tersebut, kita pilih Run as Administrator. Setelah itu kita pilih Yes. Lalu kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Kita next. Kita pilih yang ini, lalu kita next lagi, lalu kita klik install. Setelah itu kalau sudah selesai, kita bisa klik finish. Dan kalau seperti itu, berarti laptop kita tidak ada masalah saat menginstal Safe Exam Browser, karena tadi sudah berhasil. Dan nanti akan saya buatkan di video terpisah apabila kita menggunakan Windows 11, apakah support untuk SEB-nya atau tidak. Jadi seperti itu video kali ini dari saya. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.